Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa proses pengolahan gambir. Mulai dari awal prosesnya yaitu menuai daun atau memetik daun, kemudian mengolah, dan nantinya kita akan melihat seperti apa hasil dari produksi gambir ini. Nah, dari informasinya memang pemirsa, kualitas gambir terbaik di Sumatera Barat berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya di Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, serta memiliki potensi besar dan siap untuk dikembangkan, akan menjadi peluang bagi masyarakat di daerah itu sendiri. Meningkatkan perekonomian dengan hasil alam haruslah dengan cara yang benar dan sesuai dengan regulasi yang ada. Di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Suranti, Kecamatan Sutra, memiliki komoditas gambir dengan mutu terbaik di Sumatera Barat. Tidak hanya itu, daerah ini bisa memproduksi gambir 5.875,42 ton per tahunnya. Penasaran dengan proses pengolahan gambir di sini? Akhirnya saya memberanikan diri datang ke kebun gambir dan melihat cara pembenihan hingga ke gudang getah gambir siap ekspor. Sejauh mata memandang, inilah hasil dari penantian para petani gambir yang menunggu selama 1 hingga 1,5 tahun sampai akhirnya siap untuk dituai. Interval panen berikutnya 5 hingga 6 bulan. Oh iya, berbeda dengan cara penanaman biasanya. Uniknya benih gambir ditanam dengan meniupkan pada lahan yang miring. Udah, senang sibuk dah? Iya Mbak, lagi motong daun. Oh, lagi motong daun gambir ya, dah ya. Biasanya kalau yang dipetik atau dituai ini daun yang kayak gimana dah? Oh, yang agak tua tuh Mbak, kayak gini daunnya. Yang muda-muda ditinggalin pucuk kayak gini. Oh, ini masih pucuk ya udah ya. Kenapa tuh udah yang ini nggak dipetik juga dah? Getahnya kurang ini Mbak. Oh gitu. Kalau yang udah pakai ini sekarang teknik apa nih dah? Pakai apa tuh? Yang mana? Yang ini. Ini gunting ini Mbak. Gunting. Dia ada berapa macam cara pemotongan atau penuaian daun ini dah? Kalau dari informasinya ada 2 ya dah ya? Iya, satu yang pakai gunting, satu lagi yang pakai tuai. Iya. Kalau yang pakai tuainya bisa udah kasih lihat ke kita nih dah caranya. Oh, ini tuai ya udah ya? Ini tuai Mbak. Iya. Oke. Cara megangnya kayak gini. Gitu. Ini bisa dicontohkan? Iya, contoh kayak gini. Kayak pucuk ini kan. Putus langsung kan. Harus orang yang ahli ya? Iya, ya? yang ahli ya. Kalau nggak bisa luka. Habis ini mau dibawa kemana lagi Bang? Apa ya, daunnya Mbak ya? Daunnya. Oh, dibawa ke gudang, ke pondok itu Kak. Oh, habis ini prosesnya untuk diapain lagi Bang? Direbus lagi kan daunnya. Oke, dimasak lagi. Saya pengen lihat proses perebusannya, boleh ya Bang ya? Boleh Mbak, oke. Cukup sederhana bukan? Penuaian dilakukan dengan menggunakan alat tuai dan gunting. Kalau belum terbiasa menggunakan alat tuai, jangan coba-coba karena tajam. Selesai dituai, daun dan ranting harus segera dibawa ke tempat pengempaan gambir sebelum 24 jam. Hal ini dilakukan agar kandungan ekstrak yang ada pada daun gambir tidak berkurang. Sebelum diproses, daun gambir ditimbang oleh pengumpul. Disinilah awal mula pengolahan daun gambir menjadi getah gambir yang memiliki segudang manfaat. Pemirsa, tadi kita sudah melihat seperti apa proses penuaian daun atau pemetikan daun gambir. Nah, sekarang kita akan melihat proses pengolahan dari daun gambir tersebut. Seperti apa? Penasaran? Yuk ikuti saya di Amazing Indonesia. Assalamualaikum Pak Bilal. Waalaikumsalam. Mau mengganggu ya Pak Bilal ya. Tadi kan saya apa-apa. dari atas, dari perkebunan warga yang ada kebun gambir gitu ya Pak Bilal ya. Tadi ada saya lihat proses pemetikan penuaian daun gambirnya. Kemudian dibawa ke sini untuk proses apa lagi selanjutnya nih Pak? Penggilingan. 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 Itu seperti apa nanti prosesnya? Ya yang pertama tadi kan masuk masuk kapuk sana terbuat dari drum itu. Oke. Langsung direbus. Langsung sudah direbus baru digiling langsung mesin. Kalau direbus itu kira-kira berapa lama ya Pak Bilal?
sejam paling lama lah. Sejam paling lama. Dari informasi yang saya baca, memang kalau misalnya untuk merebus itu adalah kunci yang penting dalam pengolahan gambir, itu benar apa? Iya benar. Semakin lama makin baik, makin rancak hasilnya. Semakin banyak getahnya gitu. Makin rancak. Oke, baik. Setelah nanti direbus, langsung di-press pakai mesin. Oke, berarti kita sudah menggunakan mesin ya Pak? Sudah menggunakan mesin. Dan itu lebih cepat pemrosesan gambirnya. Lebih cepat, lebih baik hasilnya. Lebih baik hasilnya. Nah kalau di belakang kita ini Pak Bilal, ini proses apa ya? Ini sudah di-press di sini, baru dibekukan di sini, sampai di sini. Tempat pembekuan. Tempat pembekuan. Kalau pembekuan ini memang dibiarkan begini saja? Memang dibiarkan begini. Tidak ditambah apa sama sekali, misalnya zat kimia apa? Enggak ya, alami saja ya Pak ya? Alami. Berapa lama Pak kalau untuk proses pembekuan ini Pak? Kalau pembekuan menjelang itu masak ini udah beku nanti. Oh gitu. Yang pembekuan ini gunanya untuk apa nih Pak nanti? Manfaatnya? Ya sampai hasilnya seperti ini. Oh gitu. Nama beku ini yang beku. Habis dia membeku seperti ini, apa proses selanjutnya lagi Pak? Ya langsung kalau apa nama itu, kalau bahasa kampung itu langsung diteri sampai masuk karung ke sini. Oke. Pemindahan air sama getah. Oke. Selanjutnya ini baru dijemur begitu ya Pak? Sudah lah, dicetak dulu. Oh dicetak dulu. Dicetak dulu. Baru dicetak, dijemur. baru dijemur. Oke Pak Bilal, terima kasih ya Pak. Tapi aku penasaran nih Pak, seperti apa prosesnya? Boleh melihat ke dalam? Boleh. Nah yuk pemirsa ikuti saya. Dahulu pemrosesan getah gambir murni dengan tenaga dari petani itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, pengolahan gambir dilakukan menggunakan mesin kempa gambir dengan harapan dapat meningkatkan mutu dan produksi gambir. Yang pertanian, khususnya kelompok kami lah, kelompok tani berinovasi, alhamdulillah dari 10 orang anggota dan kami sebagai pengurus menikmati atau merasakan manfaatnya dari kelompok kami ini, alhamdulillah bagus. Dan mungkin namanya kelompok berinovasi, kami akan berinovasi terus untuk meningkatkan kelompok kami dan masyarakat umumnya, karena kenegarian ganti muda satu ranti. Merubah kebiasaan dan pola tingkah laku tidaklah mudah dilakukan. Terlihat dari masih banyaknya petani gambir yang kekeh menggunakan cara tradisional untuk memproduksi getah gambir. Meski mutu dan kualitas dari gambir hasil produksi nantinya akan jauh lebih rendah dibanding dengan pengolahan menggunakan mesin kempa yang lebih modern. Namun di sisi lain, sebagian sudah ada petani gambir yang memanfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi, mutu, dan pendapatan mereka ke depannya. Daun dan ranting yang akan direbus dibasuhkan dalam keranjang rotan atau bambu. Kemudian diikat dengan jala agar tidak berserakan. Menggunakan mesin kempa, proses perebusan dilakukan selama 1 jam. Dalam sekali perebusan bisa mencapai 20 kg daun gambir. Kunci utama dari pengolahan gambir dengan kualitas terbaik terletak pada proses perebusan ini loh pemirsa. Jangan lupa dibalik setelah 30 menit agar perebusan merata. Sangat efisien sekali ya, jauh berbeda jika dilakukan secara tradisional yang bisa memakan waktu hingga 2 jam untuk sekali perebusan. Kemudian, daun dan ranting yang sudah direbus dimasukkan ke dalam screw press untuk mengeluarkan getah. Selain itu, dapat memecahkan sel-sel daun lebih banyak serta menghasilkan rendemen yang lebih baik. Nah, sisa-sisa daun gambir yang telah dihancurkan ini tidak dibuang, tapi akan dikirim ke kota Padang Panjang dijadikan pupuk untuk tanaman. Pemirsa Amazing Indonesia, bisa kita lihat hasil kempaannya berwarna kuning, menandakan kualitasnya bagus. Kemudian getah daun dan air perasan hasil kempa ini ditampung ke dalam baraku atau bak penampung dari kayu. Getah disaring dengan kain tipis agar kotoran daun dapat terpisahkan dan dilakukan pengendapan selama 1 malam. Kemudian endapan getah dimasukkan ke dalam karung goni seperti ini pemirsa.
Hal ini untuk mempermudah proses penirisan. Ekstrak gambir yang berbentuk seperti pasta ini sudah siap untuk dicetak dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari bambu. Hasil cetakan akan disusun di atas rak pengering yang terbuat dari bambu juga. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari. Kita mengharapkan di sinilah hadir pemerintah. Permasalahan sekarang kita lihat tadi kan, berapa banyak daun gambir. Tiap hari datang, malah tiap jam datang sebetulnya. Kemampuan modal dari kelompok tani. Kalau modalnya cukup barangkali kan akan tercover semuanya. Kita lihat sekarang ini udah cukup maju nih. Dulu sangat manual sekali. Dulu sebelum ada ada 3 sistem selama ini kan. Ada dongkrak, ada ulir, ada hidrolik. Nah, ini lebih hidrolik udah cukup tinggi teknologi. Sekarang ini ada lebih apalagi dengan sistem mesin ini dengan press. Ini luar biasa seperti tadi, rendemennya cukup tinggi. Dan kita mengharapkan itu dia seperti pabrik-pabrik yang ada di India, nanti kita harapkan dia akan berkembang seperti itu. Begitulah proses pengolahan getah gambir, pemirsa. Membutuhkan kerja keras dari petani gambir, bukan? Satu waktu semangat para petani dalam memproduksi getah gambir di pesisir selatan juga mengalami pasang surut. Tidak menutup mata dengan kenyataan yang ada, para petani gambir sempat mengeluh karena harga gambir sering mengalami fluktuasi. Kerumitan dalam menjaga kualitas yang baik dari getah gambir bahkan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh para petani gambir. Sebelum akhirnya petani bisa tersenyum kembali seperti saat ini. Dengan demikian, komoditas unggulan ini mempunyai nilai yang sangat strategis bagi pendapatan petani dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri. Seiring berjalannya waktu, kini hasil produksi gambir di pesisir selatan meningkat dari sebelumnya. Apalagi harga getah gambir cukup memberi angin segar bagi para petani gambir, sehingga petani terpacu untuk memproduksi gambir lebih baik. Pemirsa, karena gambir merupakan salah satu komoditas spesifik lokal yang produksinya terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, hampir mencapai 80%, untuk itu pemerintah terus mengupayakan peningkatan ekspor. Saat ini, produk primer maupun produk akhir gambir dari Indonesia diekspor ke negara Bangladesh, India, Pakistan, Singapura, Jepang, Filipina, dan Malaysia. Selain keberadaan gambir di Sumatera Barat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani, produk yang mengandung senyawa tanin dan katechin ini banyak manfaat dan tentunya sangat diperlukan untuk industri obat-obatan, kosmetik, penyamak kulit, dan pewarna organik. Baik pemirsa, kita sudah melihat seperti apa pengolahan dari gambir mulai dari daun hingga berbentuk getah gambir seperti yang ada di belakang saya ini yang memiliki banyak manfaat serta siap untuk diekspor baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kedepannya kita harapkan produksi dan kualitas dari gambir di pesisir selatan ini dapat lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terkhusus petani gambir di Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.